Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bimbingan Pribadi Peserta Didik di MI atau SD. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 6, yaitu saya sendiri, Miratus Solihah, NIM 2318197, Muna Sofiani 2318210, Leni Marlina 2319140, Sabrina Sekar Ayunda 2319176. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muna Sofiani. Dan yang selanjutnya yaitu poin kedua, aspek-aspek bimbingan pribadi. Pengembangan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah bisa diwujudkan melalui layanan-layanan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Dan yang selanjutnya yaitu poin ketiga, tujuan bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu siswa dalam menentukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap, tangguh, mandiri, serta sehat jasmani, oleh Aminuddin Najib. Hal ini sesuai dengan pendapat Prayatno. Adapun beberapa pelayanan bimbingan pribadi ini yang memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif dan mampu meresponnya dengan positif. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan menerimanya diri secara objektif dan konstruktif. Selanjutnya, poin D, yaitu bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan pribadi. Yang pertama ada layanan informasi tentang tahap-tahap perkembangan, dapat mencakup fisik, motorik, bicara, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, dan pengertian modal kepribadian. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan layanan pribadi yang mencakup identitas individu seperti nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada orientasi. Layanan orientasi bidang pengembangan pribadi mencakup suasana, lembaga dan objek pengembangan pribadi seperti lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran diri, tempat rekreasi, dan lain-lain. Poin yang E yaitu ruang lingkup layanan bimbingan pribadi. Menurut Prayitno, merinci ruangan lingkup bimbingan pribadi menjadi pokok-pokok sebagai berikut ini. Yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya. Ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan perkembangannya. Keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Kelima, pemantapan kemampuan pengambilan keputusan. Keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Materi layanan bimbingan pribadi. Nah, materinya itu ada 5. Yang pertama, materi layanan bimbingan pribadi dalam layanan orientasi.
Nah, dalam layanan orientasi meliputi yang pertama adalah fasilitas penunjang ibadah keagamaan yang ada di sekolah. Yang kedua, acara keagamaan yang menunjang pengembangan kegiatan peribadatan. Yang ketiga, hak dan kewajiban siswa, termasuk pakaian dan seragam. Yang keempat, bentuk layanan bimbingan dan konseling dalam membantu siswa mengenal kemampuan, bakat, minat dan cita-citanya, serta usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan pribadi yang ditemui, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang kelima adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, materi bimbingan pribadi dalam layanan informasi meliputi informasi tentang tugas-tugas perkembangan masa anak-anak, khususnya tentang kemampuan dan perkembangan pribadi, kemudian perlu pengembangan kebiasaan dan sikap dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk pembinaan, pengembangan, dan penyalurannya. Kemudian, perlunya hidup sehat dan upaya melaksanakannya, serta usaha yang dapat dilakukan melalui bimbingan dan konseling dalam membantu siswa menghadapi masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Materi bimbingan pribadi dalam penempatan atau penyaluran. Nah, penyaluran di sini meliputi posisi duduk dalam kelas yang sesuai dengan kondisi fisik dan pribadi siswa. Kemudian, pilihan keterampilan dan kesenian sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat digunakan sebagai penunjang pengembangan kebiasaan dan sikap keagamaan, kemampuan, bakat, minat, dan cita-cita seperti pramuka, UKS, kesenian, maupun olahraga. Materi yang keempat adalah materi bimbingan pribadi dalam layanan pembelajaran. Nah, materi yang kelima adalah materi bimbingan pribadi dalam layanan konseling perorangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.